maksimalkan. Dan aku punya Milka yang biasa-biasa saja. Lihat betapa besarnya batang coklatku, teman-teman. Dan Emma memiliki porsi terkecil lagi. Tapi sangat nyaman untuk dimakan. Selamat tinggal kemasan. Aku akan masaknya remahan-remahanku di dapur miniaturku. Untuk melakukan ini, aku akan mengambil panci dan menyalakan api di atas kompor. Wow, Sarah, biarkan aku melihat teropongnya juga. Tentu saja. Lucu sekali. Sekarang aku akan melelehkan coklat batangan dan mempercepat prosesnya dengan spatula. Dan aku juga menambahkan susu dan menyeduh coklat yang lezat. Lalu kita angkat, begitu cara mereka melakukannya. Oke, ini porsi yang terlalu kecil untukku. Tidak apa-apa, angkat kelingking, begitulah caranya. Enak, walaupun itu kecil. Itu dia, mari kita makan coklatmu. Aku akan menyukainya. Aku sangat menyukai coklat, sehingga aku siap memakannya untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Benar-benar luar biasa sekali. What? Britney, di mana sopan santunmu? Oh, maaf, aku terbawa suasana. Oke, giliran Sarah. Hei, di sana. Kamu sudah makan coklatmu? Kemarilah, sayangku. Singkirkan bungkusnya. Saatnya membuat rumah coklat yang mewah. Mari kita cari tahu ukuran dan meteran. Semuanya sudah jelas. Dan lalu kita akan menggeragaji. Seperti kata pepatah, ukur 7 kali dan potong sekali. Tapi dalam kasusku, aku harus memotong 7 kali. Atapnya sudah siap, dindingnya siap. Aku selalu mimpikan rumah terbuat dari coklat. Wow, oh Tuhan, keren sekali. Terima kasih. Sekarang kita bisa makan. Wow, perfect. Ada apa ini? Siapa yang memberi izin untuk menyentuh rumahku? Dasar bajingan kecil, keluar dari sini. Oreo, aku suka itu. Oh, kamu seharusnya melihat biskuit di depan Sarah, lucu. Aku benar-benar tidak beruntung. Wow, akhirnya aku beruntung. Sarah, biskuitmu lucu sekali, itu lucu. Jangan tersinggung ya, kau duluan. Ya, semoga saja aku bisa menemukan Oreo di dalam susuku. Oh, tidak. Aku melakukan itu. Bagaimana aku bisa mengeluarkannya sekarang? Nah, ada seluruh susu di tanganku. Aku harus meminumnya untuk menemukan biskuitnya. Aduh, tunggu, bukan yang itu. Kau sangat lucu. Lihat, itu biskuitmu. Ya, aku sangat bersemangat untuk memakannya. Luar biasa. Britney, sekarang giliranmu. Itu aromanya enak sekali. Aku akan memasukkan biskuitku ke dalam susu dan mengaduknya dengan tabung untuk membuatnya smoothie. Enak sekali dan bagus. Betul-betul sampai tetes terakhir. Ups, sekarang giliranmu. Baiklah, silakan. Haleluya. Akhirnya aku kenyang? Biskuit ini sangat berat. Sampai tidak muat di gelas. Apa yang harus kita lakukan? Aku punya ide. Aku harus membuat biskuitku menjadi kecil agar bisa dicelupkan ke dalam susu. Dan aku bisa melakukannya dalam waktu singkat. Luar biasa enaknya. Sudah selesai. Dan sekarang ukuran biskuitnya sudah pas untuk cangkir. Aku tidak sabar untuk mencoba rasa yang luar biasa dan biskuit lembut yang dicelupkan ke dalam susu. Aku sangat senang. Itu bagus sekali. Tunggu sebentar, masih ada lagi. Aku masih punya susu. Susu itu mempertahankan rasa biskuit. Bagus, sekarang aku kenyang. Akhirnya kamu kenyang juga. Ada 4 cm mie. Menyebalkan. Aku juga mempunyai lebih dari porsi rata-rata. Wow, aku sangat senang. Lihat betapa besar mie yang didapat Britney. Jangan banyak omong. Wow, Sarah, lihatlah. Luar biasa. Itu bayang lucu. Untuk menghindari tanganku kotor, aku akan menggunakan sumpit. Luar biasa. Aku sekarang. Ya, sumpit itu aneh. Aku lebih suka makan mie satu persatu. Lihatlah betapa hebatnya itu. Bangunkan kami jika kamu sudah selesai. Aku sudah selesai. Hei, lihat, dadam. Baiklah, aku mengerti. Akhirnya aku punya waktu untukku. Itu aneh. Kamu tidak mengerti apa-apa. Jauh lebih nyaman makan dengan cara ini. Tusuk sate dan ruji.
Wow, lihatlah. Britney merajut shawl dari mie. Apa pendapatmu tentang pakaianku? Menakjubkan. Dan juga, ini sangat lezat. Aku suka sereal dengan susu. Mereka sangat lucu dan kecil. Dan aku punya paket yang sedang. Bingo, aku beruntung. Aku punya makanan raksasa. Ya, porsiku sangat kecil. Apa ada sesuatu di dalamnya? Mari kita coba. Rasanya manis. Tapi tidak ada sereal lagi. Baiklah, untungnya aku bisa minum susu dengan ini. Itu saja. Astaga. Kenapa kalian tertawa? Makanlah. Aku juga suka sereal ini. Ini luar biasa. Amen. Itu beruntung. Aku mau lagi. Minum langsung dari tenggorokannya. Itu baik. Bagaimana jika menggabungkan susu dan sereal secara bersamaan? Hiu. Ya, aku terbiasa dengan rasanya jauh lebih enak. Kalian bisa mulai, Emma. Terima kasih. Berhenti. Aku akan mengambil mangkuk. Apa itu diperbolehkan? Semua sudah diatur. Sungguh paket yang berat. Aku akan menaruh sereal di mangkuk dan juga menuangkan susu di atasnya. Oh, itu ukurannya. Ini juga sangat berat. Ini bagus. Sekarang saatnya makan. Ini adalah mega lezat. Ini sangat enak. Ini adalah bom. Nah, jam waker berdering. Jadi inilah saatnya untuk bangun. Mari kita lihat hari apa hari ini. Oh, aku lupa. Ini adalah Halloween di kalender. Itu kabar baik. Saatnya untuk beberapa lelucon yang menakutkan. Pertama kita perlu sedikit makeover. Dan sekarang mari kita bersiap-siap untuk lelucon pertama kita. Aku perlu balon, kain putih, dan spidol hitam. Lihat, itu hantu sungguhan. Aku tidak menyangka bahwa ini begitu nyata. Aku akan menggantungnya di kamar Mia. Bagus, dia masih tertidur. Ini adalah kesempatanku, tidak akan kulewatkan. Aku akan meninggalkan hantu di depannya dan tepat di bawah hidungnya. Bukan itu saja, aku punya beberapa sarung tangan yang sangat menakutkan. Aku akan mencobanya pada Mia agar berhasil dan bagus. Keberuntungan pasti di pihakku hari ini. Tinggal menebarkan balon-balon ke seluruh lantai. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Sentuhan terakhir adalah lendir. Ini sangat bagus untuk perenggangan. Aku bahkan tidak ingin melepaskannya dari tanganku. Tapi aku membutuhkannya untuk leluconku. Nah, itu saja, aku harus pergi terakhir dan menutup pintu dengan poster dinding bata. Apa-apaan itu? Mumi, aku telah diserang oleh hantu. Sebentar, itu tidak terlihat nyata. Ini mungkin semua yang dilakukan Suzy. Apa yang terjadi dengan tanganku? Tenang, Mia. Jangan panik, ini mungkin sarung tangan. Baiklah, saatnya untuk berurusan dengan Suzy. Apa yang dia pikir lakukan? Kenapa aku tidak bisa berdiri? Ada apa yang di wajahku? Sialan, sungguh cara yang mengerikan untuk mulai hari. Ayo, Suzy. Dinding? Kenapa ada dinding? Ini semacam kegilaan. Hai Mia, selamat Halloween untukmu. Kamu memintanya, Suzy? Aku akan membalasmu. Sekarang giliranku untuk melakukan lelucon. Percayalah, ini akan jauh lebih menakutkan. Dan aku menggunakan meja kayu dengan lubang yang ada di tengah dan kain hitam. Menurutku ini terlihat sangat seram. Dan bagian bawahnya juga perlu dibuang. Seperti ini dan sudah bagus. Setengah selesai. Dan kita isi semuanya sehingga tidak bisa melihat apapun. Apa penampilanmu dengan baruku bukankah menakutkan? Untuk menciptakan suasana seram, kamu harus menyalakan film horor dan meredupkan lampu. Sekarang keheningan total. Lihat saja, aku bersembunyi di bawah meja. Oh, film horor, bagus. Aku sudah lama ingin melihatnya. Ada popcorn juga di sini. Oh, sangat bagus. Tapi seperti ada yang salah dengan itu. Aku pasti sedang membayangkan... Ah, aku khawatir itu bukan Suzy. Itu kejutan. Seorang menggigit jariku. Hahaha. Aku harus lari. Maafkan aku, Mia, tapi aku tidak akan berhenti sekarang. Aku punya banyak lelucon lagi untuk dilakukan. Untuk yang berikutnya, aku akan menggunakan tangan palsu ini. Ini terlihat seperti asli. Di mana kotak peralatannya? Kita perlu mendapatkan bor. Oh, bagus. Aku akan menggantungkan sesuatu di dinding. Sudah waktunya untuk mendekorasi rumah untuk pesta, tapi tidak ada yang keluar. Aku melihat kau memerlukan bantuan. Lihat apa yang aku punya. Biarkan aku yang melakukannya. Terima kasih, Suzy.
Oh, aku ingin bersin. Oh tidak, lenganku berlubang. Tolong aku. Apa yang akan kita lakukan? Oh tidak, lubangnya sangat besar. Aku sangat sakit. Aku tidak bermaksud begitu. Dia membelinya. Aku tahu itu akan berhasil. What? Apakah ini tangan Suzy? Ini tidak nyata. Aku pasti ditipu lagi. Baiklah, saatnya untuk membalas. Mari kita lihat apa yang aku punya. Bisakah kita... Oh iya benar, kepalaku botak sangat cocok untuk lelucon berikutnya. Kita menaruh beberapa silikon di atasnya. Terlihat bagus. Kita tinggal menambahkan darah dengan menggunakan cat merah dan mengoleskannya ke seluruh perban putih. Kemudian dengan hati-hati membungkusnya di sekitar kepala. Itu juga akan membuatnya takut. Ini terlihat sangat menyeramkan. Aku akan memakai wig agar Suzy tidak curiga. Sangat manis. Plakat adalah sentuhan terakhir. Aku akan meninggalkan di punggungku. Itu akan memprovokasi Suzy. Cukup duduknya, waktunya untuk pergi. Halo Mia, duduklah untuk menonton film horor bersama. Apa itu di punggungnya? Sudah lama sekali sejak aku menarik kuncir siapapun. Apa-apaan ini? Aku pikir saya merobek semua rambut Mia. Kejutan! Itu sangat lucu. Aku yang membuatnya. Trik atau suguhan. Kita kedatangan tamu pertama kita. Hai, ini untukmu. Kamu seharusnya mendapatkan beberapa permen, tidak sekaligus. Tidak apa-apa, aku akan berinya pelajaran. Aku akan membuat telur coklat spesial. Aku akan mengambil yang asli, menusuk masing-masingnya dengan tokat kayu, mencelupkannya ke dalam coklat, dan menambahkan pembungkus. Trik atau permen? Ini kamu lagi. Di sini aku telah membuat beberapa suguhan baru. Mari kita lihat seberapa besar kamu menyukainya. Tangkapan yang luar biasa. Sepertinya aku mengambil semua yang mereka miliki. Aku suka kejutan Kinder. Apa ini? Ini telur mentah, sangat menjijikan. Aku sudah merasakannya dan aku tidak ingin berhenti. Aku perlu melakukan lelucon baru. Aku menggunakan labu simbol Halloween yang paling utama. Aku punya jack-o'-lantern yang sempurna. Yang harus aku lakukan sekarang menaruh beberapa lilin di dalamnya. Aku pikir aku akan meletakkannya di bawah tempat tidur Suzy. Untungnya dia tidak ada di sini. Aku harus cepat-cepat sebelum dia datang di sini. Bagus, obor Jack sudah terpasang. Tapi bukan itu saja. Aku akan membutuhkan sepatu Suzy untuk beberapa cat merah. Aku akan mengolesi telapak kakinya untuk meninggalkan jejak kaki berdarah di karpetnya. Tidak ada yang seperti lelucon klasik ini. Ini sudah bagus, tepat sekali. Waktunya kita untuk pergi. Hari ini merupakan hari yang sangat sibuk. Aku sangat lelah. Apa-apaan ini kelihatannya seperti darah. Ibu, aku takut. Seorang ada di kamarku. Masih bersembunyi di bawah tempat tidur. Benar saja, keluar sekarang. Kamu sangat mudah dipengaruhi, Suzy. Kenapa aku tidak berpikir bahwa itu adalah leluconmu lagi? Berhenti tertawa, Mia. Ambil itu. Tidak kena, tidak kena. Aku hanya bercanda dan dia sudah melempar bantal ke arahku. Aku akan balas dendam dan aku pikir aku sudah mendapatkannya. Aku akan mengambil handuk putih salju ini, membentangkannya di lantai dan meninggalkan jejak tanganku yang berdarah di atasnya. Aku perhatikan hal itu membuat Suzy lebih takut daripada apapun di dunia. Itulah efek yang aku inginkan. Bagus, aku akan meninggalkan beberapa cetakan lagi. Sekarang kalian bisa menggantung handuk. Hanya dengan begitu, kamu tidak akan curiga. Kita perlu memikirkan sesuatu yang lain. Bagaimana kalau kita menaruh cat merah langsung ke dalam pancuran? Itu pasti akan menakut-nakuti Suzy. Ini sangat berhasil. Dan yang terbaik dari semua, aku tidak akan meninggalkan bukti apapun. Mandi darah akan menjadi kejutan yang lengkap baginya. Ide sangat yang brilian. Aku akan meninggalkan pesan sabun yang menakutkan di cermin. Ini akan menjadi yang terakhir bagi Suzy. Aku sedang mengawasimu. Aku pikir itu sudah cukup menyenangkan. Aku ingin sekali melihat bagaimana Suzy bereaksi dalam semua lelucon ini. Yang penting jangan sampai kamu berikanku sebelum kau mengetahuinya. Waktunya untuk bersih-bersih. Mandi akan membuatku rileks. Sungguh air yang menyenangkan. Tapi kenapa warnanya merah?
Aku akan mengerikan diriku dan menemukannya. Oh, tidak ada darah di handuk. Apa-apaan itu? Seorang mengikutiku. Ini adalah mimpi buruk. Aku harus keluar dari sini. Ayo cepat pergi, kabur. Para pahlawan memiliki tugas bertanggung jawab untuk memberi makan gadis kecil itu. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya, karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak, kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Koki telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi... Ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik. Itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan beberapa kacang jeli Haribo. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Awesome! Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari Koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya.
Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh maaf nenek. Tas apa yang ada di tangan nenek? Kopi 3-in-1 instan? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Ngomong-ngomong jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana yang akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur, tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk. Oh, aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hacim. Oh tidak. Maafkan aku nenek, aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Ya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle akhiran. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu berikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa, aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan menghiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Oh my. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat earthquake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali apa isian yang tidak biasa? Kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak.
Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Yaitu milikku, nenek yang